Oke, selamat pagi adik-adik. Jika pada minggu lalu kita sudah belajar tentang definisi dari fungsi vektor, kemudian kita sudah belajar limitnya, kemudian kita juga sudah belajar kekontinuan, kurva ruang, dan pada akhirnya kita juga sudah belajar mensketsa dari grafik fungsi vektor yang kita sebut sebagai kurva ruang. Hari ini kita lanjutkan masih di fungsi vektor, tapi yang kita bahas pada pagi ini adalah tentang turunan dari fungsi vektor beserta integralnya. Nah, seperti apa makna dari turunan pada fungsi vektor? Apakah nanti mirip-mirip dengan turunan fungsi real yang sudah kita pelajari di kalkulus? Ya, lebih lanjut kita akan bahas melalui video ini. Saya share screen dulu. Ya, kita lanjutkan pembelajaran hari ini ke di bagian 13.2, yaitu tentang turunan dan integral dari fungsi vektor. Ya. Oke. Jadi saya akan ingatkan ke adik-adik terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari di kalkulus diferensial, yaitu tentang turunan. Jadi jika Anda punya fungsi real fx, kemarin kita sudah belajar mendefinisikan bahwa turunan dari fx itu adalah f x. Antara lain bisa kita definisikan sebagai limit dari perubahannya. Dari x plus a min x dibagi a untuk a menuju 0. Bisa juga kita tuliskan definisinya sebagai perubahan dari fx ke fa per x kurang a untuk x menuju. Jadi ada dua definisi dengan makna yang sama, itu perubahannya. Secara geometris dulu kita sudah belajar bahwa makna dari interpretasi geometri turunan fungsi real itu tidak lain adalah garis simbol yang bisa kita lihat dari tampilan di layar ini. Nah, ya, bisa Anda perhatikan di sini ini adalah grafik fungsi y sama dengan fx, kemudian di titik a ke a plus h itu adalah garis hubung dua titik ini yang kita sebut tadi musuh. Nah, nanti y aksen x di a itu adalah gradien dari garis hubung di titik b. Ya, sama ya. Nah, lalu untuk fungsi vektor seperti apa definisi turunannya? Ya, coba kita bedah bersama-sama. Ya, kita sepakati dulu dari simbol. Jadi jika kita punya fungsi vektor RT, turunan dari fungsi vektor RT dituliskan sebagai R aksen T. Aksen T kemudian bisa juga dituliskan sebagai D R T D. Nah, lalu seperti apa definisinya? Definisinya adalah R aksen T itu sama dengan tadi ya, jadi limit sudah menuju 0 berarti R ditambah H dikurang R T dibagi H. Ya, sehingga nanti sesuai dengan definisi limit yang kita pelajari minggu lalu, berarti nilai limit dari
turunan fungsi komponennya bisa langsung masuk F aksen T di aksen T aksen T. Nah, itu definisi dari turunan fungsi vektor. Nah, secara geometri, kalau di fungsi real itu adalah gradien garis singgung. Nah, coba perhatikan interpretasi geometri dari turunan fungsi vektor. Saya gunakan modul. Coba perhatikan dulu. Nah, ini adalah RT. Kita kan sudah mendefinisikan R aksen T itu adalah limit T di limit RT tambah H min R T dibagi H menuju 0. Jadi ini adalah RT-nya, ini adalah RT plus H-nya. Nah, coba perhatikan. Nah, sehingga dari sini ke sini itu adalah RT plus H dikurang RT. Nah, sehingga untuk H mendekati 0, jadi vektor RT plus H dikurang RT itu adalah menjadi vektor singgung dari kurva C di titik P. Jadi kalau di fungsi real itu adalah gradien garis singgung, lalu di fungsi vektor itu adalah vektor arah dari garis singgung atau vektor singgung. Nah, berikutnya kita lanjutkan pembahasan ke vektor satuan. Ya, di sini saya kenalkan juga istilah vektor singgung satuan. Jadi, nah, arah dari vektor tadi kan bisa sepanjang-panjangnya, jadi yang penting arahnya seperti itu. Nah, jadi untuk menyederhanakan diambillah vektor satuan, di mana nanti vektor satuan ya otomatis Rsen dibagi besarnya ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ada sebuah teorema di sini berkaitan dengan definisi dari turunan fungsi vektor yang sudah saya jelaskan tadi penurunannya. Jadi dari definisi ini ya bisa dicari bentuk ekivalennya bahwa turunan dari fungsi vektor adalah turunan dari masing-masing fungsi komponennya. Oke, dan saya akan berikan sebuah contoh di sini. Contoh yang pertama diberikan fungsi vektor seperti pada layar.
Ya, perhatikan contoh yang saya berikan pada layar. Di sana ada fungsi vektor, coba saya tuliskan. RT itu tak lain adalah 1 ditambah T pangkat 3. Kemudian T dikali T pangkat min T di sin 2T. Jadi fungsi komponennya sudah kita kenali, ada 3. Inilah fungsi vektor ruang 3 dimensi. Maka R aksennya dengan mudah sesuai dengan teorema 2 yang muncul tadi ya. Turunannya itu adalah 3T kuadrat menjadi E pangkat negatif T ditambah T kali T pangkat negatif T. Turunannya adalah 2 kali cos 2. Jadi kita cocokkan apakah hasilnya sudah benar. Ya, jadi kita nanti peroleh 3T kuadrat 1 min T yang benar, kemudian 2 cos 2T. Nah, kalau ingin dicari vektor singgung satuan di titik T sama dengan 0, yang kita cari R aksen di titik 0. Jelas ini hasilnya adalah 0, ini hasilnya adalah 1, ini hasilnya adalah 2. Nah, vektor satuannya yang disimulkan dengan T, tak lain adalah R aksen 0 dibagi besar dari R aksen 0. Di mana besarnya ini adalah akar dari 1 kuadrat tambah 2. Ini nanti kita dapatkan turunan vektor singgung satuannya adalah 1/5 dikali 0,1. Coba kita cocokkan dengan apa yang tertera di buku. Ya, jadi benar ya. 0,12/5. Oke, saya rasa bisa dipahami dengan baik. Saya lanjutkan di contoh 2. Di contoh 2, ya, jadi saya rasa prinsipnya sama. Jadi tentukan turunannya per masing-masing komponen, kemudian bentuknya dalam vektor. Kalau dicari vektor singgung, ya tentukan vektor singgungnya. Saya rasa sama, kemudian nah, berikutnya saya jelaskan tentang istilah smooth. Smooth itu mulus ya, mulus dan mulus, smooth halus. Sesuatu kurva dikatakan smooth kan sebuah kurva dikatakan smooth atau halus. Nah, ini sebuah kurva itu dikatakan smooth atau halus jika R aksennya tidak pernah sama dengan 0. Saya tuliskan di sini. Kita punya kurva ruang RT, kita punya vektor singgung R aksen T sebagai turunannya. Nah, kita di sini bisa memutuskan atau mengklasifikasikan apakah vektor, apakah kurva itu smooth atau tidak. Itu dari R aksen T-nya. Jika R aksennya tidak pernah sama dengan 0. Nah, ketika R aksen T itu sama dengan 0, maka T0 itu kita sebut menjadi kurus atau menjadi puncak ya, atau tajam misalnya ya. Vektor singgungnya arahnya tidak jelas bisa. Jadi kurva yang demikian kurva yang tidak smooth. Oke, kita langsung ke contoh 4 di sini.
Jadi ingin diselidiki apakah kurva yang diberikan ini, contoh 4, di kurvanya adalah satu plus T pangkat 3 T kuadrat. Nah, apakah kurva ini smooth atau tidak? Nah, tinggal kita cek R-akselnya. Lain adalah 3T kuadrat 2T. Nah, perhatikan 3T kuadrat itu sama dengan 0 untuk T sama dengan 0. Ketika T sama dengan 0, 2T juga sama dengan 0. Jadi R aksel 0 ternyata sama dengan 0. Itu artinya kurva ini tidak smooth. Jadi mengandung cos di T sama dengan 0. Oke, sampai sekian saya kira sudah jelas. Silakan cermati kembali latihan-latihan yang ada di buku untuk memperjelas pemahaman Anda. Jadi silakan dicoba semua ya.